Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, sallallahu amma ba'du. Gimana kabarnya teman-temanku sekalian? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran saya kitab Takrib kelas 10 ya. Itu kitab Takrib Matnul Ghoyah wa Takrib. Kemarin kita sudah membahas tentang toharoh. Nah, kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang fasal yang kedua, yaitu tentang wajuludul maitah, yaitu tentang kulit bangkai binatang. Nah, kebanyakan orang tahu kalau sering digunakan di kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah kulit ya. Itu bisa dijadikan sebagai pakaian, bisa dijadikan sebagai makanan, dan lain sebagainya. Nah, itu kulit itu diambil bukan hanya dari benda-benda atau hewan yang masih hidup, tapi juga bisa digunakan atau bisa menggunakan hewan yang sudah mati. Ya, di sini disampaikan wajuludul maitati tathuru bitibagh. Jadi kulit bangkai binatang itu bisa digunakan, bisa disucikan dengan cara ditibagh, yaitu disamak. Kalau istilah Jawanya sama. Sekarang juga sudah mengenal jadi istilah bahasa Indonesia itu sama. Ada dua hewan yang tidak boleh atau tidak bisa dilakukan pensucian, yaitu illa jildal kalbi wal khinzir, yaitu kulit anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min hadhima. Jadi dua kulit ini tidak bisa digunakan untuk disucikan, ya, baik dari kulit anjing maupun kulit babi atau hewan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Seumpama ada anjing mau kawin dengan kambing, terus punya anak, nah anak ini tetap dihukumi najis seperti hanya anjing tersebut. Atau sebaliknya, atau dengan hewan yang lain, ini tidak bisa disucikan karena menurut syariat kita bahwa kulit anjing dan babi itu dihukumi najis mughaladhah, najis yang paling berat ya, najis yang paling berat. Cara mensucikannya juga paling berat antara dua hewan ini. Makanya hewan antara anjing dan babi itu tidak bisa disucikan sama sekali ya, apalagi diambil kulitnya. Kita memegang saja atau tersenggol saja itu sudah terkena najis, apalagi kulit dari hewan tersebut. Makanya tidak bisa disucikan. Kalau hewan-hewan yang lain, semua hewan, pokoknya selain dari dua ini atau dari dua jenis ini. Karena ada hewan yang sejenis dengan anjing tapi wujudnya bukan anjing, yaitu serigala. Serigala itu menurut para ulama dikatakan bahwa serigala itu termasuk jenisnya anjing. Maka serigala pun tidak boleh. Nah, berbeda dengan macan. Kalau macan itu sudah bukan jenis anjing atau babi. Jadi kulit macan pun boleh, ya. Kalau itu sudah benar-benar ditemukan mati kemudian diambil kulitnya boleh. Tapi kalau masih hidup, kalau di Indonesia itu karena hewan macan itu hewan termasuk hewan yang dilindungi, jadi ya hukumnya itu bukan karena zatiyah atau bentuk dari hewan tersebut, tetapi ada hukum lain, hukum aridi kalau dalam ilmu fikih. Ya, jadi selain hewan terua itu bisa disucikan, bahkan ular ya atau kijang atau hewan apapun ya itu kulitnya bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada proses atau cara yang harus dilakukan. Di antaranya pertama harus mencampuri ya. Satu, kulitnya itu harus dibersihkan dari dagingnya. Harus benar-benar bersih. Jadi kulit itu bersih dari daging-daging yang masih menempel pada kulit. Kemudian setelah dibersihkan baru dicampuri dengan benda-benda yang sepat ya, benda-benda yang bisa untuk menghilangkan. Kan sekarang sudah ada alatnya. Kalau dulu pakai benda-benda seperti abu gosok ya atau dan masih banyak ya, abu gosok atau kalau dulu benda yang sepat ya seperti pakai kulit kelapa dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah bisa ada alatnya itu sendiri, itu untuk mempermudah. Jadi setelah itu baru
dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan, baru nanti bisa digunakan ya, entah itu untuk baju atau untuk sabu atau apapun itu boleh kulit itu. Bahkan untuk bisa bisa juga untuk dimakan, seperti kalau kulit sapi, kulit kambing ya, itu biasanya untuk dibuat rambak, buat apa itu boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi harus melalui proses seperti tadi. Kemudian ada kata lagi wa adzamul maitah wa sya'ruha najisun illal adami. Jadi kalau kalian menemukan tulang hewan yang mati, tulangnya dan rambutnya itu juga dihukumi najis ya, rambut dari hewan yang mati yang sudah menjadi bangkai. Nah, itu kulitnya apa tulangnya ya, tulangnya bukan kulit ya, tulangnya kemudian rambutnya, semua hewan itu kucing, kalian nemu kucing mati ya, itu kalau kalian terkena bulu-bulu kucing itu najis. Kalau kalian sholat pas masih ada bulu-bulu hewan itu berarti sholatnya nggak sah karena kalian membawa najis. Makanya hati-hati kalau menemukan hewan yang mati ya, mati dengan sendirinya atau dengan karena sesuatu, itu sudah menjadi bangkai, tulangnya itu najis, kemudian rambutnya juga najis. Illal adami, kecuali anak Adam. Kalau rambut manusia itu dihukumi suci ya, rambut manusia ya. Jadi harus membedakan ini rambut manusia apa bukan ya. Karena itu tidak ada hukumnya ya. Kalau seumpama kalian di baju kalian masih ada rambut-rambut, kalau itu rambut manusia maka tidak dihukumi najis. Tapi kalau rambut hewan ya, hewan apapun ya, kalau itu sudah menjadi bangkai maka dihukumi najis. Ini adalah pembahasan tentang juludul maitah atau kulit bangkai binatang. Nah, nanti bisa dipelajari. Silakan, ini ada beberapa gambar yang bisa untuk jadi contoh. Nah, ini semua jenis binatang, cowok, anjing, dan babi serta keturunannya. Di sini banyak sekali bentuk hewan, silahkan bisa dilihat. Ya, ada hewan. Ini semuanya bisa digunakan ya. Bahkan hewan yang berbahaya seperti contoh buaya ya, buaya pun juga boleh ya. Boleh kalaupun kalian mau. Kemudian ular pun juga bisa ya, karena ular itu bukan najis. Ya, ular cuma mau diambil kulitnya itu bisa. Kemudian ada lagi kerbau, ada lagi macan, ada lagi singa dan lain sebagainya. Ini contoh hewan-hewan ya. Nah, sebenarnya masih banyak hewan lagi yang bisa, yang selain ada di gambar ini. Ya, kecuali ini ya. Kecuali hewan ini dan satu lagi tadi tentang anjing dan lain sebagainya. Ya, jadi hewan yang lahir dari keduanya pun nggak boleh. Tapi selain itu boleh ya, kalau ini diperkenankan. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini, silahkan bisa dipelajari, bisa kalau perlu nanti suatu saat kita bisa praktek bagaimana cara mensucikan kulit bangkai binatang. Kalau kalian ingin lihat praktek yang setiap hari ada, tuh kalau di dekat sini ada di Warung Asem ya, di Masen, Warung Asem itu ada, di sana ada pengrajin kulit. Di sana itu ada prosesnya dari awal sampai menjadi bahan kerajinan seperti baju, sepatu dan lain-lain. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa langsung ke sana melihat proses dari awal sampai akhir, itu di sana ada. Ya, walaupun di sana itu bukan bangkai ya, tapi prosesnya sama sebenarnya. Ya, berarti dari proses yang baik dari yang awalnya suci atau awalnya najis itu bisa sama di sana ada, sampai menjadi barang-barang kerajinan ya. Itu contoh ya, kalau kalian ingin silahkan bisa ke sana ya, kalau enggak ya nanti suatu saat kita bisa praktek insya Allah. Mungkin itu saja, kita lanjutkan minggu depan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.